Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada pembimbing 1 Bapak Daniel Akbar Wibowo, Eskep Nurse MM MKep, dan pembimbing 2 Ibu Yudita Inggah Hindiarti, SST MKes. Yang terhormat Dewan Penguji 1, 2, 3, dan moderator. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 154011724, program studi Diploma Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, akan mempresentasikan proposal dengan judul Gambaran Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis, tahun 2020. Adapun latar belakang menurut Kemenkes RI yaitu bayi di bawah usia 5 tahun atau balita yang mengalami masalah gizi pada tahun 2017 mencapai 17,8% dan 17,7% bayi di bawah 5 tahun atau balita masih mengalami masalah gizi pada tahun 2018. Namun, UNICEF menyebutkan di Indonesia ada 50-59% anak di bawah 5 tahun atau balita yang masuk dalam kategori not growing well atau pertumbuhan tidak baik pada tahun 2019. Kekurangan gizi pada balita bisa menyebabkan gangguan jangka panjang. Nah, seluruh ibu yang mempunyai balita di Desa Baregbeg sebanyak 336 orang. Dari hasil studi pendahuluan, 10 orang ibu yang mempunyai balita dengan gizi buruk diketahui, 7 orang ibu balita yang tidak mengetahui bahwa anaknya mengalami status gizi yang kurang, sedangkan 3 orang ibu balita sudah mengetahuinya. 7 diantaranya pendidikan SD dan 6 diantaranya ibu yang mempunyai balita tidak bekerja, yaitu sebagai ibu rumah tangga, dan 7 dari 10 ibu yang mempunyai balita tidak mengetahui penyebab gizi buruk pada balita. 6 dari 10 ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, sedangkan 4 ibu yang mempunyai balita tidak memberikan ASI eksklusif, dan 9 di antara 10 balita mendapatkan imunisasi lengkap, sedangkan 1 balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis, tahun 2020. Dan di sini ada tujuan penelitian secara umum, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis, tahun 2020. Sedangkan tujuan khususnya yaitu mengetahuinya gambaran faktor pendidikan ibu, pengetahuan ibu, riwayat BBLR, kelengkapan imunisasi, pemberian ASI eksklusif, dan pendapatan. Nah, di sini ada tinjauan pustaka, kerangka teori, dan yang saya teliti yang berwarna hitam dan yang berwarna hitam putih yaitu yang tidak saya teliti. Faktor dari risiko tersebut ada yang pertama sosial ekonomi, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada pengetahuan ibu, BBLR, kelengkapan imunisasi, dan riwayat pemberian ASI. Semua dari poin 6 tersebut bisa mempengaruhi status gizi balita, dan dari yang mempengaruhi status gizi balita bisa menyebabkan yang pertama gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, gizi lebih, atau yang dikenal dengan sebutan obesitas. Adapun metode dari penelitian ini, yang pertama ada jenis penelitian menggunakan deskriptif. Apa itu deskriptif? Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan tujuan mendeskripsikan
sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diteliti. Adapun di sini juga ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai balita di Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis sebanyak 336 orang. Dan sampelnya, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling dan sampelnya berjumlah 77 orang. Accident sampling yaitu non-probabilitas sampling, teknik di mana subjek dipilih karena diaksesibilitas nyaman dan kedekatan terhadap peneliti. Di sini ada definisi operasional, ada variabel, definisi operasional, cara ukur atau alat ukur, lalu ada hasil ukur, dan yang terakhir ada skala. Yang pertama ada pendidikan ibu. Definisi operasionalnya yaitu pendidikan formal terakhir yang pernah diikuti oleh ibu balita. Cara ukurnya menggunakan kuesioner. Hasil ukurnya yaitu pendidikan tinggi dan pendidikan rendah. Skalanya menggunakan ordinal. Yang kedua ada pengetahuan ibu. Definisi operasionalnya yaitu hasil pemahaman responden mengenai gizi balita yang terdiri dari definisi gizi kurang, definisi gizi lebih, klasifikasi status gizi balita, dan lain sebagainya. Cara ukurnya yaitu menggunakan kuesioner dan hasil ukurnya cukup 100% dan kurang 75%. Skalanya menggunakan ordinal. Yang ketiga ada BBLR. Definisinya yaitu hasil pemahaman responden mengenai status gizi balita yang kurang, terdiri dari definisi gizi kurang, definisi gizi lebih, klasifikasi status gizi balita, dan lain sebagainya. Cara ukurnya yaitu menggunakan rekam medis. Hasil ukurnya yaitu BBLR jika berat badan lahir kurang dari 2.500 gram dan tidak BBLR lebih dari 2.500 gram. Cara skalanya menggunakan nominal. Lalu yang selanjutnya ada kelengkapan imunisasi. Definisi operasionalnya yaitu imunisasi yang sudah diterima pada balita sesuai usia 0 sampai 1 tahun. Cara ukurnya yaitu lembar observasi yang berisi kelengkapan imunisasi mengisi dengan cara KMS atau KIA. Hasil ukurnya lengkap dan tidak lengkap. Skalanya yaitu nominal. Lalu selanjutnya pemberian ASI. Pemberian ASI definisi operasionalnya yaitu pemberian ASI pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tanpa makanan pendamping apapun. Cara alat ukurnya menggunakan kuesioner. Hasil ukurnya yaitu tidak ASI eksklusif bila balita mendapatkan ASI sampai usia kurang lebih 6 bulan dan memberikan ASI eksklusif bila balita mendapatkan ASI sampai usia lebih dari 6 bulan. Skalanya menggunakan nominal. Yang terakhir ada tingkat pendapatan. Definisinya sejumlah uang atau barang dapat digunakan oleh keluarga selama 1 bulan pangan dan non-pangan. Penelitiannya cara ukurnya menggunakan kuesioner dan hasil ukurnya yaitu tinggi bila pendapatan keluarga di atas UMR senilai 1.350.000 per bulan dan pendapatan keluarga di bawah UMR yaitu kurang dari 1.350.000 per bulan dan skalanya menggunakan ordinal. Nah, yang selanjutnya ada instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian ini yang digunakan dalam penelitian yaitu kuesioner yang digunakan untuk menilai pendidikan, pengetahuan, riwayat BBLR, riwayat imunisasi, riwayat pemberian ASI, dan riwayat tingkat pendapatan dan pendapatan. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada menggunakan
primer. Data primer yaitu mencangkup karakteristik responden seperti nama, umur, alamat, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada data sekunder yang diperoleh dari buku KMS atau buku KIA. Nah, poin yang terakhir yaitu ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Desa Barekbek, Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 dan penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.